Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Kejadian, bab 3, ayat 1 sampai 8. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada wanita, "Tentulah Allah bersabda, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Wanita itu menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah bersabda, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada wanita itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil buah itu lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya bicara. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Efata, terbukalah. Penyakit dan dosa menyebabkan manusia secara fisik dan batin tertutup. Tertutup kepada yang baik, kepada Tuhan, dan kepada lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Tuli dan bisu demikian keadaan seseorang yang dibawa kepada Yesus. Orang itu menjadi seperti orang dalam penjara. Yesus membuka penjara fisik dan batin orang tersebut, dan dia berada dalam dunia bebas.
Yang menarik adalah Yesus menggunakan ludah. Ludah meludahi sering jadi ekspresi menghina, mencibir, merendahkan orang. Akan tetapi, Yesus meludahi untuk menyembuhkan dan memuliakan sesama. Ucapan Yesus Efata dan tindakannya meludahi tanah dan mengolesi telinga si tuli adalah juga tindakan menyembuhkan dan melindungi dari kekuatan jahat si iblis yang selalu menggoda manusia. Godaan setan telah terjadi pada manusia pertama. Setan selalu mau memisahkan kita dari Tuhan dengan cara membuat kita mencurigai perintah Tuhan dan melawannya. Itu yang terjadi pada Adam dan Hawa yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Ketika mulut, mata, telinga, dan hati kita tertutup terhadap Tuhan dan perintah-Nya, maka kita dengan mudah mengikuti bujukan dan godaan setan. Maka sabda Yesus hari ini Efata, terbukalah, menjadi sangat penting. Ya Tuhan, jamahlah mata, telinga, mulut, rasa dan hati kami agar selalu terbuka kepada Dikau, sehingga kami dijauhkan dari bujukan si jahat dan disembuhkan dari segala macam kelemahan dan penyakit. Amin.